kalau Anda punya ibu yang baik, ibu yang bijaksana, ibu yang pengertian, ibu yang penuh kasih, saya bisa katakan orang dengan harta yang berlimpah-limpah sekalipun di dunia ini tidak sebanding dengan anugerah yang Anda terima. Sebab ibu yang baik adalah anugerah buat setiap keluarga, anugerah istimewa. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana relasi Anda dengan ibu Anda? Kalau Anda seorang ibu, bagaimana relasi Anda dengan suami dan anak-anak Anda? Doa saya buat Anda hari ini adalah khusus untuk setiap ibu. Setiap ibu yang menyayangi anak-anaknya dengan luar biasa. Setiap ibu yang betul-betul juga menjadi istri buat suaminya. Meskipun kita semua sudah tahu ya, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, dan juga tidak ada ibu yang sempurna. Tapi justru itulah, di balik ketidaksempurnaan, segala keterbatasan itu, seorang ibu akan selalu berjuang dengan segala daya upayanya. Doa saya buat setiap ibu supaya semua ibu di dunia ini sehat. Doa-doanya menjadi kenyataan. Harapan-harapannya yang terbaik buat anaknya, buat keluarganya, buat suaminya. Sungguh-sungguh dia diberi waktu kesempatan untuk melihat pelangi kasih Tuhan. Di mana doa-doanya yang sudah didoakan dengan bercucuran air mata, pada akhirnya bisa dialami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku, berbicara tentang seorang ibu, kadang-kadang ya, tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan secara sempurna bagaimana seorang ibu itu untuk keluarganya. Ibu selalu luar biasa. Berbahagialah setiap orang, setiap keluarga yang punya ibu yang baik dan istri yang baik. Kalau Anda hidupnya, Romo saya kok usaha saya nggak maju-maju Romo. Romo saya selalu gagal terus Romo. Romo kok saya kok dapat jodohnya ya begini Romo. Romo kok saya nggak kayak orang-orang kaya ya Romo. Tapi kalau Anda punya ibu yang baik, ibu yang bijaksana, ibu yang pengertian, ibu yang penuh kasih, saya bisa katakan orang dengan harta yang berlimpah-limpah sekalipun di dunia ini tidak sebanding dengan anugerah yang Anda terima. Sebab ibu yang baik adalah anugerah buat setiap keluarga, anugerah istimewa, sangat besar itu. Saudara-saudaraku, kadang-kadang seorang ibu ini terjepit karena dia harus berhadapan dengan anak-anaknya. Entah satu, entah dua, entah lima, atau kalau keluarga zaman dulu bisa 12 Romo. Saudara-saudara terkasih, kadang-kadang seorang ibu harus membagi-bagi hatinya, membagi waktunya. Kadang-kadang menurut dia udah berusaha untuk adil. Anaknya 5 dibagi-bagi kasihnya 5-5-nya. Anaknya 10 semuanya dikasihinya. Anaknya 2 kadang-kadang dibagi 2. Tapi saudara-saudara, itulah hati seorang ibu. Hati yang terbagi. Kadang-kadang hati yang sudah dibagi-bagi buat anak-anaknya itu juga harus dibagi dengan suaminya. Maka dari itu, untuk setiap istri ya, anak memang boleh penting. Anak memang boleh utama. Tetapi kasih Anda dengan suami Anda, dengan pasangan hidup Anda, dengan pilihan Anda sendiri, jangan pernah berkurang. Jangan sampai kehadiran anak menggerus kasih perhatian cinta Anda kepada suami Anda. Demikian juga berlaku buat para suami. Meskipun sudah ada anak, jangan pernah berkurang cinta Anda pada istri Anda. Kadang-kadang sebagai istri, sebagai ibu, seorang ibu ini harus menanggalkan cita-citanya, mau jadi wanita karir, mau bekerja di kantoran, mau punya nafkah sendiri, tapi dia tinggalkan itu semua untuk mendidik anak-anaknya. Cita-citanya terpaksa harus ditunda, cita-citanya harus dilupakan demi anak-anaknya.
Dia jadi seolah-olah mengemis kepada suaminya setiap bulan. Bayangin, tadinya dia punya uang sendiri, bisa ngatur sendiri. Tapi sekarang dia merelakan setiap bulan dia dikasih uang sama suaminya. Kalau suaminya baik, kalau suaminya mau berbagi, kadang-kadang dikasih uang belanjanya ngepas, kurang romo. Kadang-kadang seorang ibu, seorang istri gak lagi memikirkan beli tas, beli sepatu, bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Uang bulanan saja romo selalu ngepas untuk makan, untuk anak-anak sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, maka dari itu saudara-saudara, ibu adalah obor dalam sebuah keluarga. Istri adalah sebuah penyemangat bagi setiap keluarga. Saya akan membacakan kepada Anda dua bacaan. Yang pertama dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Anda pasti tahu persis itu tentang seorang ibu yang anaknya meninggal. Ibu itu berasal dari kota Nain. Saya akan tunjukkan inspirasi baru lagi saudara-saudara, bagaimana ternyata doa ibu selaras dengan doanya, dengan harapannya Tuhan Yesus. Inilah keajaiban. Ketika doa ibu berjumpa dengan kehendak Tuhan, jadi keajaiban anaknya dibangkitkan. Apakah doa setiap ibu sudah selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah seorang ibu sudah menyerahkan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu? Nanti di bacaan berikutnya saya akan bacakan Sirak bab 26. Satu sisi lain dari seorang ibu, yaitu ketika dia menjadi seorang istri. Bagaimana tuntutan mertua, tuntutan suami, tuntutan masyarakat, tuntutan norma-norma mewajibkan atau mengharuskan atau menekan atau memaksakan seorang istri harus jadi istri yang baik, harus tahu mengatur keuangan suami, harus menjaga harkat, martabat, kehormatan suami. Tapi apa sih sebetulnya intisari dari semua tuntutan-tuntutan itu? Yuk kita bahas. Di Lukas bab 7, saya sudah sering kali mengangkat tema ini, tetapi baru tadi pagi setelah saya merenung, merayakan Ekaristi, saya menemukan satu inspirasi lagi, satu mutiara lagi. Dikatakan Tuhan Yesus pergi ke sebuah kota bernama Nain. Nain dari bahasa Ibrani, saudara-saudara, ungkapan dari kebahagiaan. Jadi kota yang disebut dengan kota kebahagiaan. Yesus tidak sendiri, tetapi dikatakan para muridnya beserta orang banyak pergi bersama Yesus masuk ke sebuah kota bernama Nain. Apakah Tuhan Yesus sudah tahu, sudah punya rencana nanti di sana akan berjumpa dengan seorang yang sangat berkebutuhan, seorang yang sedang hancur hidupnya, ataukah sebuah kebetulan? Saya tidak percaya dalam hidup ini semuanya kebetulan di dalam Tuhan. Semuanya sudah dalam rencananya Tuhan. Semua sudah digariskan oleh Tuhan. Dikatakan ketika Yesus mendekati pintu gerbang kota, di sini Tuhan Yesus dan para murid orang banyak belum masuk. Ada kota, ada pintu gerbangnya. Yesus baru saja mau masuk. Disitulah berjumpa dengan seorang ibu. Ibu itu sudah janda. Anaknya sudah jadi jenazah, diusung keluar kota. Artinya saudara-saudara, kalau kota itu namanya Nain, simbol kebahagiaan. Si ibu ini sudah janda, anak satu-satunya meninggal dunia. Dia sedang gerakannya meninggalkan kota Nain. Dia hidupnya sedang naik roller coaster di bagian yang menurun. Sedang hancur, sedang menuju ketidakbahagiaan. Kebahagiaan seorang ibu ada kaitannya dengan kebahagiaan anak. Demikian juga dengan kehancuran anak juga adalah kehancuran dan ketidakbahagiaan seorang ibu. Itulah fakta kehidupan saudara-saudara. Masalah anak sudah pasti menjadi masalah orang tua bukan? Tapi masalah orang tua belum tentu jadi masalah anak. Nah, di sini tampak kelihatan sekali. Dan orang banyak di kota itu menyertai janda tersebut. Jadi coba Anda bayangkan saudara-saudara, Tuhan Yesus, para muridnya bersama orang banyak mau masuk ke kota Nain, tapi belum jadi.
nggak sempet karena harus berpapasan dengan orang banyak, bawa jenazah, ada ibu dari jenazah itu keluar kota, bertemu, berpapasan. Bukan cuman Yesus dengan ibu itu saja, bukan cuma Yesus dengan jenazah itu saja, tapi juga orang-orang banyak saling berjumpa. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita melihat mukjizat itu. Kalau Romo, doa saya terkabul, keajaiban saya ini terkabul Romo. Kalau Romo, pekerjaan saya lancar Romo. Kalau sakit saya disembuhkan Romo. Ternyata di sini tampak perjumpaan. Orang yang sedang berduka, orang yang sedang dalam berpengharapan. Berjumpa. Ini dia. Perjumpaan di pintu gerbang kota Nain. Disitulah terjadi mujizat. Ada orang banyak yang menyaksikan. Ada para murid yang juga melihat apa yang sedang terjadi. Dan mereka semua akan menyaksikan sebuah mujizat yang luar biasa. Dikatakan, janda itu tidak ngomong apa-apa. Janda itu tidak seperti seorang ibu di Sirofenisia, seorang ibu Kanaan yang datang kepada Yesus, teriak-teriak sama Yesus, minta tolong supaya anaknya disembuhkan karena kerasukan setan. Janda ini berbeda. Dia diam saja. Bisa dibayangkan saudara-saudara betapa hancurnya. Sangat mudah dalam benak kita untuk membayangkan ibu itu menangis, hatinya hancur. Habis ini rumahnya, hartanya, semuanya akan terlepas daripadanya. Karena rumahnya akan diambil oleh keluarga pihak suami. Termasuk hartanya, ladangnya, semua diambil. Tapi saya yakin yang paling berharga untuk si ibu ini adalah anaknya yang tunggal ini. Anak laki-lakinya. Kalau kita bisa membayangkan kira-kira apa sih yang diharapkan dari si ibu ini. Mungkin kalau udah di posisi seperti ini, orang tidak lagi banyak berharap karena semuanya sudah habis. Semuanya sudah terlepas dari tangannya. Gak bisa lagi berdoa. Anda ketika orang terkasih Anda meninggal dunia, seringkali kita speechless. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi, bukan? Itulah yang dialami oleh si ibu ini. Maka dikatakan dia tidak ngomong apa-apa. Tapi keadaannya yang pilu seperti itu dilihat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Betul kan? Berarti ibu itu memang sedang menangis. Menangisnya mungkin sudah tidak lagi berair mata, tidak lagi bersuara. Karena dia menangis dengan hatinya yang pilu, hatinya yang kehilangan. Hanya orang-orang yang pernah kehilangan anak tahu persis bagaimana posisi si janda di Nain ini. Romo, gak bisa dilukiskan Romo. Ingat lagi aja masih sering nangis Romo. Masih sering sedih Romo. Ketika saya ingat momen-momen itu, peristiwa itu Romo. Saya harus berpisah dengan anak saya. Menguburkan anak saya. Harusnya Romo, anak yang nguburin orang tua. Tapi kenapa orang tua yang nguburin anak? Itu sebuah kepiluan saudara-saudara. Tuhan berkata jangan menangis. Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Sampai di sini pun si ibu ini tidak berbicara, tidak ngomong apa-apa. Ibu itu berbicara dengan tatapan matanya. Ibu itu berbicara dengan air matanya. Ibu itu berbicara dengan gesturnya. Kadang-kadang tidak semua bisa diungkapkan dengan kata-kata, bukan? Maka para pengusung berhenti. Dikatakan begitu Yesus mendekati jenazah itu dan disentuhnya, itu sebuah tindakan yang sangat mengagetkan. Karena bagi orang-orang Yahudi, menyentuh mayat adalah tindakan najis. Hal itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk memberi kebahagiaan buat janda di Nain ini. Yesus berkorban secara luar biasa. Tuhan berhenti, berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata ini, kalimat inilah yang menjadi inspirasi buat saya. Saya yakin dan percaya, itulah doa si ibu yang tidak terkatakan, tidak bisa didengar oleh telinga orang-orang di sekitarnya. Tapi Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mendengar. Apa yang menjadi doa ibu ini
"Hai anakku, bangkitlah, bangunlah." Didengar oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengabulkan doanya. Disinilah terjadi pertemuan dua doa, dua kehendak, dua harapan, dua iman, dua percaya, rasa percaya yang mengagumkan antara doa ibu dengan juga kehendak Tuhan sendiri yang memang tidak mau si ibu ini menderita hancur berantakan. Maka terjadilah keajaiban, pemuda itu bangun, duduk dan mulai berbicara. Ibunya tidak berbicara sama sekali sampai detik ini pun. Anaknya yang baru bangkit langsung berbicara. Kira-kira saudara, apakah Anda bisa membayangkan kata-kata yang keluar dari mulut anaknya yang baru bangkit ini? Di situ ada ibunya yang sedang menangis, mungkin terpukau, mungkin kaget, mungkin syok, mungkin gak percaya, mungkin apalah. Silakan Anda bayangkan dalam doa Anda. Kata-kata si anak yang keluar itu pertama-tama kira-kira apa? Tulis di kolom komen ya. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul dari tengah-tengah kita. Dan Allah telah mengunjungi umatnya." Immanuel, Allah telah mengunjungi umatnya. Dalam perjanjian lama, konsep Immanuel itu sudah muncul sejak kitab Keluaran, saudara-saudara. Bagaimana kalau Immanuel terjadi? Ada keselarasan hidup, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada keajaiban-keajaiban ilahi, ada berkat-berkat Tuhan yang turun. Disitulah dihadirkan kembali Sang Immanuel yang mampu mengangkat hidup seorang janda di Nain. Untuk setiap ibu, berdoalah buat anak-anak Anda. Seperti Santa Monica berdoa bertahun-tahun dengan bercucuran air mata buat Santo Agustinus. Gak langsung seperti makan cabai rawit, berdoa hari ini, besok langsung dikabulkan. Ketika anak-anak melelo, anak-anak lagi salah jalan, anak-anak lagi menjauh dari keluarga, anak-anak mulai meninggalkan imannya. Hanya doa seorang ibu yang mampu mengubah segala sesuatu. Maka ada lagunya kan? Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sementara dalam Sirak bab 26 dikatakan, berbahagialah suami dari istri yang baik. Ini pesan ini buat suami-suami. Kalau istri Anda baik, tolong dicintai dengan sehabis-habisnya. Umurnya akan berlipat ganda. Istri yang berbudi mengembirakan suaminya, yang dengan tenteram akan menggenapi umurnya. Istri yang baik adalah harta yang indah yang dianugerahkan kepada orang yang takut pada Tuhan. Saudara-saudaraku, para suami-suami, takutlah akan Tuhan, setia, taat dalam hidup dengan ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan akan menganugerahkan kepada Anda istri yang baik. Entah kaya, entah miskin, giranglah hatinya, yang selalu cerialah roman mukanya. Para istri juga jangan suka cemberut, jangan suka ngomel terus. Bukannya ngomel nggak bagus, kadang-kadang ngomel juga perlu. Tapi roman muka yang ceria, yang selalu membawa rasa damai di tengah keluarganya. Keelokan istri menyenangkan suaminya, sedang kepandaiannya membesarkan hatinya. Suatu anugerah dari Tuhanlah istri pendiam, yang tak terbayarlah nilai istri yang terdidik. Maka seorang istri dengan kepandaiannya, dengan didikannya, dengan ilmunya, mampu mendidik anak-anaknya. Karunia berlipat dualah seorang istri yang sopan, perempuan murni tidak ada imbangannya. Laksana matahari yang sedang terbit di atas pegunungan Tuhan. Demikianlah keelokan istri yang baik di tengah rumah tangga yang rapi. Istri yang baik, istri yang sopan, istri yang mampu membawa kebahagiaan buat suami, buat anak-anaknya. Maka suami, istri, anak-anak, hayu bekerja sama, saling membahagiakan satu sama lain. Doa saya semoga keluarga Anda bisa dikaruniakan istri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik juga. Karena itu yang
direncanakan oleh Tuhan buat Anda. Jangan digagalkan oleh kesalahan, oleh kelemahan, oleh kerapuhan dan dosa satu atau dua orang dalam keluarga. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye.